Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nina Munajjidil Ulas selaku pembimbing agama Islam. Yang saya hormati teman-teman kelas 1P akuntansi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik, dan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah, perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dakwah yang berjudul tentang fikih dan syariah dalam Islam. Fikih secara bahasa berarti pengetahuan dan pemahaman terkait suatu hal. Kata fikih secara bahasa diambil dari firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Syu'aibu ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula ratuka larajamnaka wa ma anta alaina bi'aziz. Artinya, mereka berkata, "Hei Syu'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan. Dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidaklah karena keluargamu, kami akan merajam kamu, dan kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami." Sedangkan fikih secara istilah adalah disiplin ilmu tentang hukum-hukum syara atau bersifat amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, baik dari Al-Quran maupun hadis. Objek kajian fikih yaitu yang pertama, hukum juz'i, yaitu hukum partikular yang sudah merujuk pada objek tertentu. Contohnya, hukum haram tentang meminum khamar, makan daging babi, bangkai, dan lain-lain. Yang kedua yaitu dalil tafsiri, yaitu dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya, dalil wajib taqrabuz zina sebagai dalil tafsiri hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina. Syariah adalah segala tuntunan, perintah, larangan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, baik dalam bidang akidah, amaliyah, dan akhlak yang ada dalam Al-Quran maupun Sunnah. Hubungan fikih dan syariah yaitu yang pertama, objek kajian syariah bersifat lebih umum, mencakup akidah, perbuatan, akhlak manusia. Sedangkan fikih hanya pada amaliyah perbuatan manusia. Yang kedua, syariah bersifat absolut karena diterima sesuai yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan fikih merupakan temuan dari ijtihad para mujtahid. Contohnya, kewajiban menunaikan ibadah sholat merupakan syariat yang dijelaskan dalam Al-Quran. Sedangkan tata cara pelaksanaannya dijelaskan dalam hadis yang bervariasi dan dipahami oleh beberapa mujtahid yang berbeda-beda. Contohnya, tentang kesunatan doa kunut dan letak sujud sahwi. Ada sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad SAW.
Baginda Nabi ketika perang Ahzab pernah memberi instruksi kepada para sahabat, jangan ada seorang pun yang melakukan sholat asar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraidah. Di tengah perjalanan, sebagian sahabat berkata, kami tidak akan melaksanakan sholat asar sehingga kami sudah sampai di Bani Quraidah. Sebagian lagi berkata, kami akan melaksanakan sholat asar terlebih dahulu. Bukan begitu yang dikehendaki baginda Nabi. Beliau hanya ingin agar kita bisa bergegas sampai tujuan. Dari kisah tersebut, perintah baginda Nabi merupakan syariat, sedangkan pertimbangan serta keputusan yang diambil para sahabat setelah mendengar, mencermati, dan memahami adalah fikih. Demikian dakwah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.